Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel H2YM. Teman-teman, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia dari Tuhan, maka kami ada sampai saat ini. Nah teman-teman, pada video kali ini saya menjelaskan mengenai materi fisika kelas 10 semester pertama, bab kedua, yaitu vektor. Nah, ini kan bab kedua vektor ya teman-teman. Nah, di mana saya akan membahas salah satu topik, yaitu penguraian vektor. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari yuk kita klik penguraian vektornya. Penguraian vektor. Teman-teman, sebelum kita memahami apa yang dimaksud dengan penguraian vektor, terlebih dahulu kita harus ketahui dulu apa yang dimaksud dengan vektor. Nah, vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Maksudnya kayak gimana, teman-teman? Misalkan nih, kita perumpamaan. Teman-teman mengendarai sepeda ya, teman-teman. Misalkan teman-teman mengendarai sepeda, teman-teman bergerak ke arah timur. Nah, dengan jarak 8 meter. Berapakah nilai vektornya? Nah, berarti pertanyaannya berapakah nilai kan? Berarti ada 8 meter. Arahnya kemana, teman-teman? Ke arah timur. Berarti itulah yang dimaksud dengan vektor. Ada nilai, ada arahnya ke timur. Contoh lagi, misalkan nih teman-teman sedang olahraga pagi, teman-teman jogging atau lari santai di pagi hari ke arah selatan dengan jarak adalah 7 meter. Teman-teman lari ke arah selatan dengan jarak adalah 7 meter. Pertanyaannya, berapakah nilai vektornya? Ada 7 meter ke arah selatan. Nah, 7 nilai arah ke arah selatan. Berarti itulah yang dikatakan vektor ya teman-teman. Vektor adalah besaran memiliki nilai, ada nilai kan, arah ada arahnya. Itulah vektor ya teman-teman. Nah, teman-teman sudah memahami apa yang dimaksud dengan vektor kan? Jadi kita masuk ke topik penguraian vektor. Penguraian vektor adalah komponen yang dibagikan dalam bentuk sumbu X dan sumbu Y. Maksudnya kayak gimana? Nah, kita coba simak pada gambar ini. Nah, ini kan vektor gaya pertama teman-teman dengan sudut alfa. Nah, pada gambar ini inilah komponen vektor gaya kedua dengan sudutnya itu ada pada gambar tersebut ya teman-teman. Nah, teman-teman lihat di sini. Ini kan vektor gaya pertama berada kan pada garis tengah-tengah kan. Berarti dia memiliki dua komponen. Kenapa memiliki dua komponen? Nah, kita coba simak. Teman-teman lihat. Nah, ini kan kita garis ke bawah. Dia jatuh pada sumbu X kan, berarti memiliki komponen X, yaitu F1X. Nah, kalau yang ini kita garis ke kiri teman-teman, dia jatuh pada sumbu apa teman-teman? Sumbu Y, berarti itu dan dikenal sebagai komponen F1Y. Begitu juga terjadi pada kasus yang kedua. Teman-teman lihat, dia berada kan tengah-tengah, berarti memiliki dua komponen ya, yaitu X ada Y juga ada. Caranya kayak gimana? Kita garis saja teman-teman. Nah, dia jatuh pada sumbu ini kan, berarti F2X. Kita garis lagi, jadi pada sumbu Y kan, berarti F2Y. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, terus bagaimana konsepnya teman-teman? Ingat, konsepnya ada ini teman-teman, cukup dua saja. Yang kena sudut adalah cos, tidak kena sudut adalah sin. Kegunaannya konsep ini untuk apa teman-teman? Nah, konsep ini membantu kita dalam memahami rumusnya teman-teman ya, rumus vektor. Nah, rumus vektor itu bisa berubah-ubah dalam menggunakan F1X, F2Y, bisa berubah-ubah tergantung sudutnya di mana. Nah, untuk memahami itu saya menulis dua konsepnya, cukup saja dua. Nah, kita coba tinjau ya teman-teman rumus yang kita gunakan pada kasus yang pertama ya teman-teman, yaitu F1. Nah, F1X sama dengan F1 kali cos alfa. Kenapa dikali cos teman-teman? Kenapa kita bisa menggunakan cos teman-teman? Nah, teman-teman lihat di sini. F1X ini kan yang kena sudut apa? Y atau X? Nah, kan yang kena sudut kan X kan? Berarti F1X itu sama dengan F1 cos alfa. Nah, kalau dalam aturan matematika bisa teman-teman ya. Itu menggunakan demi-samidesa, aturan trigonometri. Tapi di sini saya tidak mengajarkan itu ya teman-teman. Saya cukup memberikan teman-teman konsep saja kayak gitu. Nah, kasus 1 sudah untuk sumbu X. Sekarang kita tinjau sumbu Y. F1Y sama dengan F1 sin alfa.
Kenapa F1 menggunakan sin? Teman-teman lihat di sini, F1. Ada sudut nggak? Ada kena sudut nggak? Tidak kan? Tidak kena sudut kan? Berarti dia menggunakan sin. Kayak gitu aja teman-teman, simple kan? Kenapa di sini positif teman-teman? Nah, karena di sumbu ini kan sumbu X positif, ini sumbu Y positif. Makanya F1-nya itu bernilai positif. Sekarang kita tinjau benda kedua teman-teman, atau kasus yang kedua. Nah, ini kita tinjau yang pertama dulu. F2X sama dengan min F2 sin. Oh, kenapa kita menggunakan min F2 teman-teman? Lihat F2 kan berada di tengah-tengah. Kita kan tinjau 2X kan. Nah, dijatuh pada X apa? Sumbu X apa? Sumbu X min kan. Makanya dia menggunakan min depannya atau negatif. Jadi negatif F2 kali. Kenapa dia menggunakan sin teman-teman? Nah, teman-teman lihat, kalau pada sumbu X ini ada kena sudut nggak? Tidak kena sudut kan? Makanya menggunakan sin, berarti F2 sin alfa. Nah, begitu pula pada kasus yang sumbu Y. Teman-teman lihat ini, F2Y sama dengan min F2. Kenapa min teman-teman? Lihat nih, F2Y, F2Y, jatuh sumbu Y apa? Y negatif kan? Makanya dia menggunakan tanda negatif. Negatif F2 kali cos alfa. Kenapa menggunakan cos? Teman-teman lihat di sini. Yang kena sudut sumbu apa? Sumbu Y kan? Makanya memenuhi syarat Q1 kan? Nah, jadi kena sudut adalah cos. Jadi F2Y sama dengan min F2 kali cos alfa. Kenapa menggunakan cos? Karena kena sudut. Kayak gitu ya. Inilah rumusnya untuk mencari komponen-komponen komponen-komponen pada sumbu X dan sumbu Y. Ingat teman-teman, komponen-komponen ini bisa berubah-berubah tergantung sudutnya ya teman-teman. Cukup teman-teman memahami konsep ini aja. Nah, dalam komponen itu kita jadikan satu kesatuan. Jadi sigma fx, kita gunakan sigma artinya penjumlahan. Kita jumlahkan yang ada pada sumbu X, dijumlahkan semuanya. Jadi sama dengan F1X kurang F2X tambah titik. Ini sebenarnya semua jumlah ya teman-teman. Karena F2-nya negatif, makanya tanda positif berubah jadi negatif. Kayak gitu ya. Dan seterusnya. Sigma Fy sama dengan, kenapa kita gunakan sigma? Karena menjumlahkan sumbu-sumbu Y semuanya ya teman-teman. Nah, teman-teman coba lihat sini. F1Y kurang F2Y. Ini sebenarnya tandanya positif ya teman-teman. Karena F2-nya negatif, F2Y-nya negatif, makanya tanda positifnya berubah jadi negatif. Positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Kayak gitu ya teman-teman, dan seterusnya. Nah, ini kita sudah mendapatkan nilai dari F1X, F1Y dan seterusnya. Setelah memperoleh nilai, kita masukkan dalam penjumlahan vektor gaya pada sumbu X, penjumlahan vektor gaya pada sumbu Y. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus nilai resultan vektor. Bagaimana kita memperoleh nilai resultan vektor? Nah, kita memperoleh resultannya dari mana teman-teman? Dari nilai-nilai ini. X-nya sudah diperoleh, jumlah sigma gaya pada sumbu X telah diperoleh, kita masukkan ke sini, tinggal dikuadratkan. Jumlah sigma gaya pada sumbu Y kita telah peroleh, tinggal kita masukkan ke sini, tinggal kita kuadratkan. Maka memperoleh nilai kayak gitu teman-teman ya. Inilah rumus nilai resultan vektor. Nah, untuk rumus arah vektornya, teman-teman lihat di sini, kita kan gunakan alfa, berarti tan alfa sama dengan sigma Fy kurang sigma fx. Kenapa kita gunakan sudut alfa? Karena sudutnya kan alfa. Bisa gunakan theta, bisa gunakan beta. Teman-teman jangan terkecoh ya, tergantung soalnya, terserah yang membuat soalnya itu gunakan apa atau beta. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, mari kita lihat keterangannya ya teman-teman. X sama dengan gaya pada sumbu X, satuannya adalah Newton. Bisa menggunakan percepatan, berarti percepatan pada sumbu X satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Lanjut, Fy sama dengan gaya pada sumbu Y dengan satuannya adalah Newton. R adalah nilai resultan vektor. Nilai resultan vektor ini memiliki satuannya relatif ya teman-teman, tergantung percepatan atau gaya atau kecepatan yang mereka gunakan pada
penguraian vektor tersebut. Kayak gitu ya teman-teman. Kalau kecepatan berarti nilai resultan vektornya adalah satuannya adalah meter per sekon. Kalau gaya berarti satuannya adalah Newton. Kalau percepatan berarti satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah teman-teman, videonya cukup sampai di sini ya teman-teman. Nanti pada video berikutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari penguraian vektor. Teman-teman kalau ada saran silahkan teman-teman mengomentari video kami. Teman-teman jangan lupa ya di like, share, dan subscribe agar video kami lebih berkembang lagi. Akhir kata Tuhan memberkati. Dadah.